Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA tentang bioteknologi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bioteknologi yang terkait dengan bidang kesehatan. Saat ini akan kita bahas bioteknologi yang berhubungan dengan bidang lingkungan. Perlu kalian ketahui bahwa lautan, daratan yang kita tempati ini semakin lama semakin banyak mengalami pencemaran. Juga termasuk udara yang kita hirup, terutama di kota-kota besar, ini juga banyak mengalami pencemaran. Oleh karena itu, perlu adanya usaha agar lingkungan yang kita tempati, lautan, udara yang kita hirup, itu tidak mengalami pencemaran. Syukur-syukur yang sudah tercemar itu bisa menjadi bersih kembali. Nah, bioteknologi ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk menguraikan polutan-polutan yang ada di lingkungan kita, baik itu di daratan atau di tanah, di air ataupun di udara. Di lautan mungkin kita sering mendengar berita tentang adanya tumpahan minyak yang ada di laut, entah itu dari minyak kapal tanker pengangkut atau mungkin bahkan kapal-kapal yang lain. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada kapal tanker pengangkut minyak yang minyaknya tumpah. Nah, minyak ini akan sangat mengganggu keseimbangan lingkungan karena sulit sekali untuk menguraikan minyak tersebut. Bahkan banyak makhluk yang mati jika terkena tumpahan minyak, baik makhluk hidup berupa hewan ataupun tumbuhan. Nah, dan ternyata ada jenis makhluk hidup tertentu yang bisa menguraikan polutan-polutan atau zat yang menyebabkan terjadinya polusi baik di air, di tanah ataupun di udara. Kalau di air ini ternyata ada bakteri yang namanya Pseudomonas. Ini sudah saya tulis. Ini ada bakteri yang namanya Pseudomonas. Bakteri ini berfungsi untuk menguraikan polutan atau pencemaran yang ada di air. Nah, bagaimana caranya? Ketika ada tumpahan minyak di air, yang namanya Pseudomonas ini nanti akan menguraikan atau mengubah molekul minyak menjadi CO2. Nah, CO2 nanti akan lepas. Nah, akan tetapi Pseudomonas ini dalam menguraikan tumpahan minyak ini tidak simsalabim cepat langsung habis, tidak, butuh waktu yang lama. Sehingga kalau dibiarkan seperti ini alami apa adanya, ini bisa semakin menyebabkan rusaknya lingkungan. Nah, para ahli itu paham bagaimana caranya sehingga dilakukan usaha percepatan atau mempercepat proses penguraian molekul minyak menjadi CO2. Nah, ternyata caranya dengan menambah yang namanya kalium fosfat dan urea. Sehingga pada tempat yang terkena tumpahan minyak yang ada pseudomonasnya tadi, ini dikasih dengan kalium fosfat dan urea. Kalium fosfat dan urea ini ternyata berfungsi apa? Sebagai sumber energi bagi pseudomonas. Nah, Pseudomonas ketika menguraikan ini molekul minyak menjadi CO2 ini butuh energi. Kalau energinya hanya secara alami yang ia buat, maka lama sehingga perlu dipicu, dipercepat dengan memberikan kalium fosfat dan urea. Ini yang terjadi di laut. Nah, pemanfaatan Pseudomonas secara khusus dan bakteri secara umum dalam rangka untuk mendegradasi atau menguraikan polutan disebut dengan bioremediasi. Saya ulangi, usaha yang dilakukan untuk mendegradasi atau mengurangi polutan dengan memanfaatkan bakteri khususnya Pseudomonas disebut dengan
bioremediasi. Nah, nih polutan tadi apa? Bilang lagi, itu polutan adalah penyebab terjadinya polusi. Yang berikut, kalau pencemarannya terjadi pada pencemaran udara, maka ini banyak menggunakan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Misalnya yang sering kita kenal ada sansevieria, mungkin ada bunga matahari. Ternyata sansevieria dan bunga matahari bisa mengurangi adanya polutan atau menguraikan atau mendegradasi adanya polutan yang ada di udara. Nah, pemanfaatan tumbuhan dalam rangka menguraikan polutan disebut dengan fitoremediasi. Nah, tadi kalau menggunakan bakteri namanya bioremediasi, kalau menggunakan tumbuhan namanya fitoremediasi. Apakah tumbuhannya hanya berupa sansevieria dan bunga matahari? Tidak. Ternyata ada tumbuhan lain yang selama ini dianggap sebagai pencemaran, itu namanya enceng gondok. Ternyata enceng gondok juga bisa digunakan untuk fitoremediasi, untuk mendegradasi atau menguraikan polutan-polutan. Namun kalau enceng gondoknya terlalu banyak juga bisa menyebabkan pencemaran air. Kenapa demikian? Sebab jika enceng gondok terlalu banyak, maka akan bisa menutupi permukaan air. Kalau permukaan air tertutup, maka akan menyebabkan yang namanya eutrofikasi. Di sini tidak saya tulis eutrofikasi, yaitu apa? Terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke air. Nah, apa efek ini? Jika cahaya matahari terhalang enceng gondok sehingga tidak bisa masuk ke dalam air, maka tumbuhan air yang ada di dalam air, misalnya hidrilla, misalnya elodia dan tumbuhan-tumbuhan yang lain, ini tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, efek berikutnya karena tidak bisa melakukan fotosintesis, maka kadar oksigen yang berada di air tersebut menjadi berkurang. Kalau oksigen berkurang, CO2-nya banyak, menyebabkan apa? Tumbuhan dan hewan yang ada di situ, terutama hewan yang ada di situ, menjadi kekurangan oksigen, akibatnya akan mati. Nah, ini maka yang namanya enceng gondok walaupun bisa digunakan untuk fitoremediasi, untuk menguraikan atau mendegradasi polutan, ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya polusi. Yang berikut yaitu bioteknologi di bidang forensik. Saya yakin kalian sudah sering mendengar, sering membaca tentang forensik, itu untuk mengidentifikasi seseorang. Kalau selama ini untuk mengidentifikasi mungkin mayat dan sebagainya itu hanya yang sering kita dengar saja. Tapi sebetulnya bukan hanya mayat, juga untuk mengidentifikasi orang-orang yang masih hidup. Nah, kalau dulu ketika melakukan forensik itu menggunakan finger atau istilahnya sidik jari. Nah, kebetulan sidik jari ini antara orang satu dengan yang lain oleh Allah diciptakan berbeda. Walaupun hanya sebesar jari-jari kita, seujung jari kita, ternyata walaupun ada orang bermiliar-miliar, tidak akan ada dua orang yang sidik jarinya sama. Tapi kelemahannya, kalau menggunakan sidik jari, ada orang yang sidik jarinya rusak, mungkin karena kecelakaan, karena terbakar. Ini bisa saja seperti itu. Nah, saat ini ada bioteknologi yang digunakan untuk forensik. Itu untuk apa? Untuk cek atau tes DNA. Nah, DNA ini singkatan dari deoksiribonukleik acid atau kalau dalam bahasa Indonesia ADN, asam deoksiribonukleat. Ini bisa dikatakan gen juga. Bisa dikatakan gen. Kalau dikatakan tes DNA berarti tes gen. Antara orang satu dengan orang yang lain ini mesti ada bedanya. Tapi kalau dalam satu keturunan misalnya,
sama-sama anaknya si A dan ibunya B. Nanti kalau dicek itu hampir 100% DNA-nya sama. Kalau hanya kurang dari 99%, maka itu jelas bukan anaknya orang tersebut. Nah ini biasanya selama ini yang kita tahu dimanfaatkan untuk cek DNA untuk mengetahui orang-orang yang sudah mungkin meninggal dan sebagainya yang hanya ditemukan pada organ-organ tertentu saja. Demikian yang saya sampaikan, silakan dipelajari dengan baik. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.